Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang dia rasakan saat tak ada komunikasi. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya seperti apa perasaannya di saat tak ada komunikasi dengan kamu. Saya merasakan energi yang benar-benar membuat dia galau ya di sini. Di saat tidak ada komunikasi, dia selalu mikirin kamu ya. Pada akhirnya dia bertanya-tanya dan juga penasaran tentang keadaan kamu ya pada saat ini. Apakah kamu masih sayang sama dia? Kamu masih cinta sama dia? Dia ingin tahu. Karena kalau dari sisi dia nggak bisa melupakan kamu ya sebagai seseorang yang paling dia cintai. Dia melihat kamu begitu dewasa, dia melihat kamu begitu penyayang. Ya, kamu adalah seseorang yang menarik di matanya. Kamu adalah seseorang yang hangat. Kamu seseorang yang menyenangkan. Makanya dia nggak bisa melupakan kamu ya di sini. Dia tahu bahwa di saat kalian tidak ada komunikasi, ya sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang mungkin bisa dibilang negatif ya. Mungkin ada rasa curiga, ya mungkin kamu juga punya rasa sedih, galau, karena tidak diberikan kejelasan dan kepastian sama orang yang kamu fokuskan. Ya, kalau kita lihat sebenarnya di sini dia memiliki rencana ya untuk bisa memberikan kejelasan tersebut. Namun memang yang saya lihat di sini dia kayak masih mengulur waktu. Entah karena dia masih butuh healing, atau mungkin ada sesuatu yang harus dia kerjakan dan dia selesaikan terlebih dahulu. Ya. Atau bisa jadi di sini dia masih malu dan juga gengsi untuk memulai komunikasi kembali. Ada beberapa di antara kalian yang kayak pernah terlibat konflik, terlibat permasalahan, ya sama dia. Mungkin dia kurang bisa mengerti kamu, kamu juga kurang bisa mengerti dia, ya vice versa. Sehingga hubungan jadi rumit. Keadaan jadi tak terkendali di sini. Padahal sebenarnya kalian berdua sama-sama saling sayang, saling cinta. Tapi hubungan terasa rumit. Ya, bisa jadi karena apapun, mungkin karena adanya kesalahpahaman, atau bisa jadi karena perbedaan pendapat, bisa jadi kamu merasa diabaikan ya dengan dia yang begitu sibuk ya dengan pekerjaannya atau aktivitasnya, atau apapun di sini yang membuat kamu merasa kesepian. Kamu butuh untuk disayangi, kamu juga butuh untuk dicintai, karena selama ini kamu udah banyak memberikan dia perhatian ya, sabar menghadapi sikapnya, karakternya, karena kamu sayang, kamu tulus sama dia. Ya, kamu berharap dia juga bisa ngimbangin kamu. Dia juga bisa memberikan cinta yang tulus untuk kamu. Memberikan waktunya, memberikan perhatiannya. Karena kamu juga butuh untuk dimanja ya di sini. Meskipun kamu adalah sosok yang dewasa ya, tapi bagaimanapun juga kamu butuh dimanja oleh pasangan kamu. Kamu butuh untuk bisa merasa disayangi agar kamu nyaman ya di dalam hubungan ini. Tapi saya melihat banyak di antara kamu yang kayak mungkin berhubungan dengan seseorang yang toksik juga ya. Nggak semuanya, tapi ada beberapa di sini yang menjalin hubungan toksik. Sehingga kamu terkuras energinya. Kamu kayak ingin bertahan tapi sakit, ingin pergi tapi masih sayang. Oke?
Mungkin ada juga yang kayak merasa gak dihargai ya setelah pengorbanan kamu selama ini, setelah usaha kamu untuk mempertahankan hubungan, tapi dia malah kayak cuek, dia malah kayak dingin, ya seakan-akan gak peduli lagi sama kamu, gak peduli lagi sama hubungan ini. Padahal di awal dia begitu antusias ya untuk menjalin hubungan bersama dengan kamu. Dia begitu hangat, dia begitu perhatian, dan memberikan cinta yang begitu besar. Namun seiring berjalannya waktu dia berubah ya, dan kamu sangat-sangat merasakan perubahan ini. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa perasaannya di saat tidak ada komunikasi dengan kamu? Seperti apa perasaan dia setelah tidak ada komunikasi dengan kamu? Oke. Di sini saya merasakan bahwa sebenarnya bukan hanya kamu yang kayak merasa sedih, karena dia pun di sini juga sangat sedih. Ya, dia sangat galau, dia baper dengan keadaan ini. Dia penasaran kapan dia akan bisa bertemu sama kamu lagi, bisa berkomunikasi dengan kamu lagi. Ya, dia terluka dengan keadaan yang saat ini kalian mungkin cuek-cuekan, ya. Mungkin saling gengsi, padahal masih sayang. Jadi saya melihat di sini dia kayak meratapi keadaan, ya. Dia banyak menyendiri, dia banyak merenung, introspeksi diri tentang apa yang sebenarnya salah selama ini, apa yang sebenarnya salah pada hubungan ini. Karena dia gak mau terus-menerus terjebak ataupun stuck pada hubungan yang tidak ada komunikasi, ya. Dia ingin mengubah keadaan supaya menjadi lebih baik ke depannya, dan kalian bisa memperoleh kejelasan, kepastian, bahkan sampai nantinya untuk membuktikan cinta sampai ke jenjang pernikahan. Itu sebenarnya harapan tertinggi dia. Ya, dia ingin memulai awal yang baru bersama dengan kamu dan mengambil pelajaran dari segala hal yang telah terjadi. Dia tahu dia belum bisa menjadi yang terbaik. Dia tahu bahwa selama ini dia memperlakukan kamu mungkin dengan buruk. Ya, tidak menghargai kamu, tidak mendengarkan kamu, tidak menganggap penting pendapat kamu. Ya. Dia merasa selama ini begitu egois dan keras kepala. Padahal di dalam hubungan, ya, seharusnya seimbang. Ya, bukan hanya mendengarkan ego pribadi, tapi juga bisa mendengarkan pendapat pasangan, ya. Memang saya melihat di sini ada begitu banyak kebohongan juga, ya, sepertinya. Ada energi manipulatif. Mungkin sebagian di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Dia sering bohong sama kamu, gak jujur, gak terbuka. Jadi kamu bingung, ya, sama dia. Apa yang sebenarnya dia rahasiakan? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Apa yang dia mainkan di belakang kamu? Apakah ada orang lain? Atau karena dia belum siap untuk membuka jati diri dia yang sebenarnya? Karena kalau kita lihat di saat kalian berdua tidak ada komunikasi, ya, pada saat ini, saya melihat dia benar-benar kangen sama kamu. Dia benar-benar ingin bisa melihat kamu lagi, menggenggam tangan kamu lagi, memeluk kamu lagi dengan erat. Tapi di sini gengsinya sangat tinggi, yang membuat dia memperlihatkan sikap cuek, dingin, seakan-akan tidak peduli, seakan-akan tidak punya rasa kangen sama kamu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kebalikannya. Ya, dia takut banget sebenarnya di sini kehilangan kamu. Karena dia udah melihat kamu, ya, sebagai masa depannya, sebagai jodohnya. Makanya dia gak akan sanggup, ya, untuk kehilangan kamu selamanya. Sedangkan di saat sekarang yang hanya tidak ada komunikasi aja, dia udah gak karuan di sini.
Ya, hidupnya benar-benar berantakan. Pekerjaannya kacau. Karena segala aktivitasnya, segala pekerjaannya semakin mengingatkan dia di sini tentang kamu. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia nggak bisa menyingkirkan kamu dari pikirannya. Ya, dia sangat menyesali hal-hal yang mungkin telah dia lakukan ya sama kamu, yang membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa, dan juga sedih atas sikap, tindakan, perbuatan, maupun kata-katanya. Dia yakin bahwa ini semua belum berakhir dan masih bisa diperbaiki lagi. Oke, sekarang kita akan lihat di sini dari pesan cinta dari dia. Ya, kita lihat di sini. Aku rindu suara kamu yang begitu indah. Di sini saya merasakan bahwa memang dia mengagumi kamu, ya, luar dan dalam. Mulai dari fisik kamu, karakter kamu, ya, kepribadian kamu, dan perlakuan kamu yang sangat-sangat penuh cinta terhadap dia. Dia nggak bisa melupakan itu semua. Ya, dia kangen sama suara kamu ya di sini. Dia ingin mendengarkan kamu bercerita lagi, ya, mungkin curhat lagi sama dia. Dia kangen itu semua. Karena itu semua tidak bisa dia dapatkan pada saat ini. Dia merasa bahwa hanya suara kamu yang bisa membuat dia benar-benar tenang, benar-benar merasa nyaman, ya. Dia kecanduan untuk selalu berada di dekat kamu, untuk bisa selalu mendapatkan kabar dari kamu. Karena dia gampang khawatir juga sebenarnya yang saya lihat di sini. Terlepas dari dia menunjukkannya secara terang-terangan atau enggak ya, tapi di dalam hatinya sebenarnya dia sering cemas, sering khawatir tentang kamu. Karena dia peduli, ya. Dia peduli sama kamu. Jadi meskipun saat ini dia terlihat kayak baik-baik aja tanpa kamu ya, tapi sebenarnya dia sering khawatir, sering cemas, memikirkan apakah kamu baik-baik saja atau tidak pada saat ini. Oke, kemudian, bisakah kamu memberi kabar padaku? Aku masih terlalu gengsi untuk memulainya. Ya, saya melihat memang dia orangnya tinggi ya gengsinya. Mungkin dia ingin kamu memulai duluan, ya, ngasih kabar duluan. Atau mungkin dia pengen dibujuk ya sama kamu. Karena dia gengsi banget di sini untuk memulai komunikasi, untuk mungkin ngajakin kamu bertemu, untuk kalian bisa membicarakan permasalahan ini ya di antara kalian berdua. Tapi dia tahu sebenarnya di sini dia yang salah. Dia hanya mencoba untuk supaya nantinya nggak malu-malu banget gitu ya atas kesalahannya. Kalau kamu yang menghubungi dia duluan. Tapi kalau dilihat dari situasinya sebenarnya dia paham juga sebenarnya kamu ingin dialah yang menghubungi duluan. Jadi di sini kayak saling menunggu ya satu sama lain. Kamu menunggu dia untuk memulai, dia pun menunggu kamu untuk memulai gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang mulai, gimana? Ya, masih akan terus bergulir ini waktunya. Ya, dia masih mengulur waktu sampai dia benar-benar memiliki keberanian dan juga dia bisa menurunkan ego serta gengsinya untuk minta maaf ya tentunya. Dan juga memperbaiki hubungan kembali. Oke. Kemudian di sini, awalnya aku tidak punya rencana yang serius pada kamu. Tapi setelah lebih dalam mengenal kamu, aku tak bisa menyangkal
perasaan yang semakin bertumbuh ini. Oke, memang ada beberapa di antara kamu yang kayak berhubungan dengan seseorang yang pada awalnya kalian temenan dulu ya, mengenal tidak ada niatan untuk serius ya, atau dianya di sini yang memang tidak ada keseriusan gitu ya pada awalnya. Dia mungkin hanya ingin berteman aja sama kamu, dia mungkin hanya ingin jadi kenalan aja. Tapi setelah lebih dalam mengenal kamu, ya, kok rasanya nyaman gitu ya. Dia jadi bingung sendiri di sini. Kamu memiliki energi yang begitu positif, aura yang begitu mempesona. Itulah yang membuat dia jatuh hati di sini, membuat dia jatuh cinta. Dan gak bisa melupakan bayang-bayang kamu. Dan tanpa dia sadari, dia udah jatuh cinta sama kamu. Ya, itulah awal mula ya dari hubungan kalian berdua. Entah kalian sudah memiliki komitmen ataupun belum ya, atau mungkin ada yang terjebak dalam friend zone. Tapi di sini jelas dia sudah memiliki perasaan yang dalam sama kamu. Ya, dia tidak bisa menyangkal perasaan dia yang semakin bertumbuh setiap harinya kepada kamu. Kemudian, kuharap masa depan akan membawa kita kembali bersama. Ya. Dia ingin kembali bersama dengan kamu, dia berharap, dia berdoa, dia berusaha menjadi yang terbaik ya, memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Karena dia ingin cita-citanya terwujud ya, untuk membangun masa depan bersama dengan kamu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini bagaimana perasaannya setelah kalian berdua tidak ada komunikasi? Bagaimana perasaan dia di saat tidak ada komunikasi? Oke, kita lihat dari energi kamu dulu ya. Di sini saya merasakan kamu kayak lebih banyak mencoba untuk menenangkan diri ya, karena kamu nggak ingin stres terus menerus, kamu nggak ingin merasa galau terus menerus. Jadi saya melihat di sini kamu lebih banyak memfokuskan pada aktivitas-aktivitas lain, mungkin pekerjaan kamu, mungkin ingin meningkatkan finansial kamu ya, keuangan kamu, dan juga self love di sini. Ya, karena kamu yakin bahwa jika memang dia ditakdirkan ya untuk menjadi jodoh kamu, maka dia akan kembali. Jadi saya melihat di sini kamu akan lebih tenang ya, ke depannya kamu akan lebih bisa menikmati hidup dan juga tidak terjebak dalam situasi masa lalu lagi. Kamu lebih berserah diri di sini. Ya, jadi kalau ada beberapa di antara kamu yang masih galau, masih berada pada vibrasi yang rendah, ya sadari bahwa kamu adalah pribadi yang bisa menentukan ataupun mengubah situasi kamu ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia ya. Bahkan di saat kamu sendiri, kamu bisa menciptakan kebahagiaan ya, dengan berfokus pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berhasil di dalam hidup kamu, dan bukan fokus pada hal-hal yang belum berhasil ya, atau fokus pada hal-hal yang kamu rasa kamu udah kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Ya, ubah situasi kamu, ubah energi kamu di sini menjadi lebih positif. Ya. Dan untuk energi dia, saya melihat di sini dia nggak bisa untuk benar-benar melupakan kamu ya, seutuhnya. Mungkin dia bisa melupakan kamu sejenak, tapi tidak sepenuhnya. Karena bahkan di sini di saat dia ingin tidur ya di malam hari, kamulah orang yang selalu terfikirkan. Kamulah seseorang yang sangat dia rindukan setiap malam. Ya, bahkan kamu hadir di dalam mimpinya. Dia memimpikan ya bahwa kalian menikah dan hidup bahagia.
Setelah dia bangun ya, setelah dia bangun dari tidurnya, dia justru merasa sedih karena itu hanya sebuah mimpi. Dia penasaran apakah mimpi tersebut benar-benar bisa diwujudkan ya, menjadi kenyataan. Karena dia tidak ingin bangun di pagi hari dan dalam keadaan sedih terus-menerus. Ya. Dia melihat kamu sebagai cahaya hidupnya, dia melihat kamu sebagai seseorang yang mampu mendukung dia, menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Dan tentunya itu tidak dia temukan ya pada orang lain lagi di luar sana. Banyak orang yang mungkin berhubungan dengan dia tapi kayak hanya memanfaatkan dia aja, hanya melukai hatinya aja. Jadi dia nggak mau untuk buang-buang waktu lagi. Di sini dia udah memilih kamu, dia udah memutuskan untuk bisa bersama dengan kamu selamanya. Jadi meskipun ada waktu yang diperlukan pada saat ini untuk menyeimbangkan keadaan ya di antara kalian berdua, tapi dia rasa itu akan sepadan hasilnya dengan apa yang nantinya kalian akan wujudkan ataupun yang akan kalian dapatkan. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa perasaan dia di saat tidak ada komunikasi dengan kamu? Seperti apa perasaan dia di saat tidak ada komunikasi dengan kamu? Oke, di sini saya melihat dia kayak ada niat yang besar juga ya untuk menyelesaikan permasalahan. Terutama jika kalian berpisah tidak baik-baik. Dalam artian ada suatu hal besar di sini yang terjadi sebelumnya, ya sebelum kalian berpisah. Mungkin ini permasalahan yang belum selesai, ya yang masih gantung gitu ya, tidak menemukan jawaban. Kamu marah sama dia, ya mungkin dia juga marah sama kamu. Jadi kayak seolah-olah saling membenci gitu satu sama lain. Tapi sebenarnya bukan itu yang benar-benar dirasakan ya di dalam hati, karena di saat emosi tersebut turun ya, di saat amarah tersebut reda, sebenarnya rasa kangenlah yang muncul, yang hadir di sini di dalam hati kalian berdua masing-masing. Kalian berdua menyadari bahwa seharusnya kalian tidak berada pada situasi ini. Seharusnya kalian bisa lebih menurunkan ego dan juga mengedepankan energi cinta untuk bisa lebih memahami, lebih memaafkan ya, dan juga sama-sama belajar tentunya dari kesalahan masing-masing. Karena kalau yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu Ten of Pentacles, memang ada ikatan yang kuat ya di antara kalian berdua. Mungkin ini ikatan soulmate, twin flame, jodoh, ataupun memang seseorang yang sudah ditakdirkan ya satu sama lain untuk kalian berdua. Makanya dengan adanya no contact ya ataupun tidak ada komunikasi pada saat ini menimbulkan kebingungan ya, baik antara kamu dan dia dengan hadirnya kartu The Moon. Saling memendam, mungkin saling menunggu ya. Tapi tenang aja, saya melihat di sini akan ada suatu kestabilan yang menanti untuk hubungan ini, dan bahkan ada potensi untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan ya dengan hadirnya kartu Ten of Pentacles. Ada keberlimpahan, ada kesehatan ya. Kesehatan mental yang semakin membaik bagi kalian berdua, semakin dewasa dan juga bijaksana. Sekarang kita lihat lagi di sini pesan cintanya. Oke, kita baca ya. Aku tak mengerti diriku sendiri. Aku sadar bahwa aku mencintaimu dan tak ingin kehilanganmu. Namun, aku belum siap membahas tentang hubungan kita. Ya. Dia belum siap membahas tentang hubungan kalian. Kenapa? Mungkin dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Mungkin dia masih belum siap karena dia rasa kalian butuh waktu ya untuk sama-sama healing, sama-sama menurunkan ego masing-masing. Karena sebenarnya dia pun gak ngerti sama dirinya sendiri. Ya, dia tahu dia cinta sama kamu, tapi dia belum siap untuk membahas tentang permasalahan kalian.
Dia takut nantinya kalian akan berantem lagi. Dia takut nantinya akan terpancing emosi lagi. Dia gak mau itu terjadi. Ya. Jadi meskipun dia di sini belum siap, ya, tapi saya melihat di sini ada niat yang sangat-sangat kuat untuk bisa dia wujudkan, untuk dia bisa perlihatkan ya pada kamu tindakan dia yang ingin kamu lihat tentunya. Karena kamu gak ingin hanya sekedar janji-janji manis aja ya dari dia, atau kata-kata yang menenangkan hati kamu aja, kamu gak mau. Kamu ingin lihat ada tindakan yang nyata. Ya, supaya kamu benar-benar yakin bahwa dialah jodoh kamu, bahwa dialah seseorang yang kamu harapkan, kamu tunggu, kamu impi-impikan selama ini. Oke, kemudian aku takut kamu tidak akan pernah memaafkanku. Pikiran itu menghantuiku sepanjang hari. Kesalahan apa yang dia buat sama kamu di sini? Karena saya melihat di sini cukup besar ya. Sampai dia takut di sini kamu gak akan memaafkan dia. Ya, pikiran itu menghantui dia sepanjang harinya. Di saat dia kerja, ya, mungkin di saat dia sedang belajar, atau mungkin sedang melakukan aktivitas lain, sedang makan, ya. Dia keingat kamu. Dia ingin tahu apakah kamu udah memaafkan dia atau belum. Pikiran itu benar-benar menghantui dia sepanjang hari. Karena dia sangat takut ya kalau kamu gak akan memaafkan dia lagi, gak mau memberikan kesempatan sama dia lagi. Dia merasa hidupnya udah benar-benar hancur, udah benar-benar gak ada harapan lagi. Ya, karena hanya kamulah satu-satunya di sini yang mampu membuat dia bahagia, membuat dia hidupnya bisa berwarna. Ya, membuat hidupnya bisa merasa utuh, merasa lengkap. Oke. Kemudian, aku benci jarak yang saat ini terbentang di antara kita. Rasanya ingin sekali memelukmu dan dengan erat, ya. Rasanya ingin sekali memelukmu dengan erat dan takkan pernah melepaskanmu lagi. Kerinduannya udah sangat besar ya sepertinya di sini. Mungkin udah ada yang berpisah ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Sampai dia ingin sekali memeluk kamu dengan erat dan takkan pernah melepaskan kamu lagi. Saya melihat di sini memang udah banyak kesadaran juga dari dia ya, yang akan membuat dia jadi seseorang yang lebih ramah ya, lebih baik, lebih bisa menurunkan egonya. Kalau ada permasalahan dia akan lebih banyak mengalah nantinya, karena dia tahu ya bahwa hubungan ini lebih penting dibandingkan egonya sendiri. Dia juga paham kalau dia terus-menerus mempertahankan egonya, maka dia akan kehilangan kamu lagi, dia akan kehilangan hubungan ini. Oke? Maafkan aku yang kurang bisa memahami batin perasaan kamu. Aku hanya tenggelam dalam ego dan pikiranku sendiri. Iya, memang udah terlihat ya dari tadi. Jadi melalui pesan ini ya, dia minta maaf sama kamu. Dia kurang bisa memahami batin perasaan kamu. Dia kurang bisa mengerti kebutuhan kamu untuk merasa dicintai, untuk merasa diperhatikan, disayangi oleh dia, ya, sebagai pasangan. Dia terlalu tenggelam dalam dunianya, mungkin dalam pekerjaannya, dalam ego ataupun pikirannya sendiri. Sehingga dia merasa bahwa selama ini dia udah memahami kamu, tapi sebenarnya belum. Oke, kita lanjut lagi. Dari Romance Angels. Oke, kita lihat di sini dari Romance Angels. Ada beberapa di antara kamu yang sepertinya akan menikah ya dalam waktu dekat.
Saya melihat di sini kamu akan bertemu dengan jodoh kamu, ya. Kamu akan menikah dan akan honeymoon juga ya di sini. Kamu dan dia akan mengunjungi suatu tempat yang indah, yang akan kalian nikmati bersama. Kalian akan menghabiskan waktu yang sangat-sangat berharga, ya. Kamu akan bisa menikmati setiap momennya bersama dengan dia di tempat yang indah, ya. Quality time bareng, ya. Kemudian juga saling bahagia di sini karena mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, baik dari kamu maupun dari dia, ya. Jadi selama ini jika ada ketidakseimbangan, ya, adanya suatu permasalahan-permasalahan yang terlihat sulit pada waktu itu untuk diselesaikan, tapi untuk saat ini saya melihat akan ada perubahan yang besar, ya, dari ketidakseimbangan tersebut menuju hubungan yang lebih seimbang, hubungan yang lebih jelas, penuh jawaban, ya, dan juga segala permasalahan-permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik, ya. Saya melihat juga ada sebagian di antara kamu yang akan bertemu dengan seseorang yang baru, ya. Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini kamu akan merasakan ketertarikan yang begitu kuat, begitu kencang, karena dia adalah seseorang yang dikirimkan semesta untuk kamu, ya. Kamu akan merasakan cinta yang begitu besar, begitu dalam, begitu romantis, dan menyenangkan hati kamu tentunya. Ya, siapapun yang akan datang di sini, seseorang yang kamu fokuskan. Ya, jadi dengan kamu bisa self love terlebih dahulu, menikmati saat sekarang, ya. Saya melihat di sini akan banyak potensi-potensi yang terbuka, kesempatan-kesempatan yang datang untuk kamu bisa merasakan cinta sejati. Jadi untuk yang belum menemukannya, ya, tetap bersabar karena di sini waktu kamu akan segera tiba. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.